Guys, pernah nggak sih kamu merasa seseorang sengaja menjauh, nunggu kamu panik, nunggu kamu ngejar, nunggu kamu ngasih perhatian lagi? Mereka berharap kamu nggak tahan, terus akhirnya nyari mereka duluan. Tapi, gimana kalau kamu nggak ngasih reaksi apapun? Gimana kalau kamu diem aja, nggak ngejar, nggak panik, bahkan nggak peduli? Apa yang terjadi? Mereka mulai gelisah. Orang yang suka main tarik ulur ini sebenarnya punya satu andalan, keputusasaanmu. Mereka berharap kamu bakal lemah, bakal terus mencari mereka, bakal membuktikan kalau mereka masih punya kuasa atas kamu. Itu yang bikin ego mereka kenyang, itu yang bikin mereka merasa di atas angin. Tapi begitu kamu diem, begitu kamu nggak bereaksi, segalanya berubah. Awalnya, mereka pura-pura santai. Mereka yakin kamu bakal balik. Mereka pikir ini cuma soal waktu sebelum kamu nyerah dan ngehubungin mereka duluan. Tapi makin lama, makin mereka ragu. Mereka mulai kepo, mulai ngecek HP terus-terusan, mulai buka-buka chat lama, mulai bertanya-tanya kenapa kamu nggak bereaksi sama sekali. Dan saat itulah, ketakutan mulai muncul. Karena ini bukan skenario yang mereka bayangkan. Harusnya mereka yang berkuasa, mereka yang menentukan permainan, mereka yang bisa pergi dengan tenang karena tahu kamu masih nunggu di belakang. Tapi sekarang, mereka yang nggak bisa berhenti mikirin kamu. 1. Mereka mau kontrol, tapi kamu yang mengambil alih. Saat mereka menjauh, mereka kira kamu bakal ngejar. Mereka pikir kamu bakal panik dan mulai ngirim pesan panjang, minta kejelasan, atau bahkan minta kesempatan kedua. Tapi yang kamu kasih, nggak ada apa-apa. Kosong. Dan itu yang bikin mereka mulai goyah. Orang yang suka main tarik ulur itu nggak benar-benar cari cinta. Mereka cari kendali. Mereka mau jadi pusat perhatian, jadi orang yang dikejar, jadi orang yang punya kuasa. Selama kamu masih bereaksi, masih nanya, masih marah, masih ngasih energi ke mereka, mereka merasa menang. Tapi saat kamu berhenti bereaksi, mereka kehilangan pegangan. Mereka mulai kepo, mulai nunggu notifikasi dari kamu. Awalnya, mereka pikir kamu cuma pura-pura cuek. Tapi makin lama, makin mereka sadar, kamu beneran gak peduli lagi. Itu yang bikin mereka mulai bertanya-tanya. Apa aku nggak sepenting itu buat dia? Apa dia lebih kuat dari yang aku kira? Apa aku baru aja kehilangan sesuatu yang nggak bisa aku dapetin lagi? Saat itulah mereka sadar, kendali udah bukan di tangan mereka lagi. 2. Diamnya kamu bikin mereka ketagihan. Ini yang nggak banyak orang sadari. Semakin seseorang berusaha melupakanmu, semakin mereka justru nggak bisa berhenti mikirin kamu. Otak manusia nggak suka ketidakpastian. Saat seseorang berharap ada reaksi dari kamu tapi nggak dapat apa-apa, otak mereka mulai bekerja lebih keras. Mereka mulai nyari jawaban. Mereka mulai ngulang-ngulang percakapan lama, mulai nyari petunjuk di setiap chat yang pernah kamu kirim. Mereka coba move on. Tapi tiba-tiba semuanya jadi pengingat tentang kamu. Lagu di kafe, tempat yang pernah kalian datangi, bahkan cara seseorang tertawa bisa bikin mereka ingat kamu lagi. Dan semakin mereka berusaha ngusir pikiran tentang kamu, semakin kamu nempel di kepala mereka. Awalnya, mereka coba mengalihkan perhatian. Mungkin mereka nyari orang baru, mulai deket sama orang lain. Tapi nggak ada yang terasa sama. Nggak ada yang bisa bikin mereka ngerasa sespesial waktu sama kamu. Sampai akhirnya mereka mulai bertanya-tanya. Kenapa aku nggak bisa ngelupain dia? Kenapa aku malah makin penasaran? Kenapa justru aku yang nggak bisa move on? Dan saat itulah, mereka sadar kalau kehilanganmu adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka buat. 3. Mereka
baru sadar seberapa besar peran kamu dalam hidup mereka. Saat kamu masih ada di hidup mereka nggak sadar seberapa berharganya kamu. Mereka nganggap kehadiranmu itu sesuatu yang biasa. Mereka nggak mikirin gimana kamu selalu ada buat mereka. Gimana kamu yang selalu ngertiin, selalu sabar, selalu peduli. Bahkan saat mereka nggak layak dapetin itu semua, mereka pikir kamu akan selalu di sana. Tapi sekarang mereka mulai ngerasain kekosongan itu. Percakapan yang dulu ngalir begitu aja, sekarang jadi hambar. Chat dari orang lain terasa nggak berarti. Perhatian dari orang lain nggak bisa menggantikan apa yang kamu kasih. Mereka mulai baca ulang chat lama. Mulai inget-inget momen-momen kecil yang dulu mereka anggap sepele. Mulai sadar kalau kamu bukan sekadar orang yang bisa diganti begitu aja. Dan itu bikin mereka menyesal. But mereka kira kamu bakal kalah, tapi justru kamu yang menang. Mereka nunggu kamu ngehubungin mereka, nunggu kamu ngaku kangen, nunggu kamu menyerah dan balik ke mereka. Tapi hari demi hari berlalu, dan gak ada satupun chat darimu. Setiap kali mereka ngecek HP, mereka berharap ada notifikasi darimu. Setiap kali mereka buka chat lama, mereka bertanya-tanya kapan kamu bakal ngehubungin mereka lagi. Tapi gak ada. Dan disitulah mereka mulai sadar. Mereka salah perhitungan. Kamu nggak selemah yang mereka kira. Kamu nggak segampang itu dipermainkan. Dan yang lebih parah, kamu nggak butuh mereka. Saat mereka sibuk nunggu kamu balik, kamu justru sibuk memperbaiki diri. Kamu nggak buang-buang waktu buat orang yang nggak menghargaimu. Kamu fokus ke hidupmu, ke kebahagiaanmu, ke dirimu sendiri. Dan itu yang bikin mereka makin frustrasi. Karena mereka pikir kehilangan kamu nggak akan jadi masalah besar. Mereka pikir mereka bisa lanjut aja seperti biasa. Tapi kenyataannya, mereka yang sekarang terjebak di masa lalu. Mereka yang nggak bisa berhenti mikirin kamu. Mereka yang diam-diam stalking media sosialmu, nyari tahu apa kamu masih peduli. Dan mereka yang akhirnya sadar kalau kamu bukan kehilangan bagi mereka. Kamu adalah kehilangan yang enggak pernah mereka duga akan terasa sebesar ini. Jadi kalau kamu lagi dalam posisi ini, tetaplah diam. Jangan kasih mereka reaksi yang mereka harapkan. Karena diamnya kamu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Kamu bukan pilihan. Kamu adalah kehilangan yang enggak pernah mereka sangka.